Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubal 'arifina bi anwa'it ta'ati wal yaqin وشرح صدورهم بالإحسان وحفظ أحكام الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا بها من أهوال يوم الجزاء والدين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده المبعوث بشيرًا ونذيرًا وهدى ورحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bidaqallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala aidan, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada saat dan tempat yang baik dan berbahagia seperti sekarang ini selain ucapan lillahil hamdi walillahi syukri yang kita panjatkan keharibaan Rabbul Izzati, Tuhan pencipta alam semesta ini, sebagai realisasi rasa syukur kita yang sedalam-dalamnya atas segala rahmat dan nikmatnya yang senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Salawat ma'assalam, marilah sama-sama kita hantarkan kepada junjungan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal soleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman. Sebab segala perbuatan dan amal manusia, baik ataupun buruknya, merupakan pencerminan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Di dalam perjalanan zaman kehidupan umat manusia dikelompokkan menjadi 5 zaman. Yang pertama adalah zaman nubuwah. Apa itu zaman nubuwah? Adalah suatu zaman kenabian yang dimulai dari sejak zaman Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berakhir. Dan dari sejak Nabi Adam alaihissalam mempunyai keturunan dan keturunan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 73 keturunan, 73 silsilah keturunan. Dijelaskan di dalam salah satu sejarah
tercatat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fir bin Malik bin Anadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihi salam bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Aus bin Baud bin Kimwal bin Ubay bin Awam bin Nasid bin Haza bin Baldas bin Yadab bin Tabi bin Jahim bin Nakhisi bin Makhi bin Aid bin Daisan bin Aisar bin Abnad bin Ayham bin Muhsir bin Nahis bin Zari bin Sumay bin Muzay bin Iwadah bin Aram bin Kaidar bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Tari bin Nahur bin Syaru bin Ra'u bin Falah bin Aibar bin Salah bin Arpaksad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Lamax bin Matusalah bin Ahanu bin Idris alaihi salam bin Yarid bin Mahlail bin Kainan bin Yanisa bin Sid bin Adam alaihi salam. 73 silsilah keturunan telah selesai. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Masuklah kita pada zaman yang kedua, yaitu adalah suatu zaman khalifah. Bahwa zaman khalifah ini dibagi menjadi 2 item. Yang pertama dimulai dari sejak Abu Bakar As-Siddiq memimpin kekhalifahannya, terus turun kepada Umar bin Khattab, terus turun kepada Utsman bin Affan, dan turun terakhir kepada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, juga telah selesai. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Masuk kepada zaman yang ketiga adalah zaman al-mulk, zaman kerajaan, yaitu suatu zaman kerajaan. Kalau di Indonesia dulu kita pernah mengenal kerajaan daripada Singosari, kerajaan Mataram, kerajaan Tarumanegara, bahkan kerajaan Pejajaran dan Majapahit. Suatu zaman kerajaan juga berakhir di mana runtuhnya kerajaan Turki Utsmani telah berakhir. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Selesailah sudah zaman yang ketiga itu, masuklah pada zaman yang keempat, di mana zaman masuk kepada zaman kita saat ini, yaitu adalah zaman Jababiro. Apa zaman Jababiro ini? Zaman Jababiro adalah di mana manusia bebas banyak berkemaksiatan. Kemaksiatan bukan hanya dipertontonkan dengan secara kasat mata maupun secara elektronik sekaligus. Kemaksiatan merajalela, baik itu bisa dilihat di kota-kota, bahkan di desa-desa sekalipun, kita bisa menyaksikan kemaksiatan begitu banyak. Inilah zaman Jababiro, yang bisa jadi zaman Jababiro ini akan berakhir, akan masuk kepada zaman yang kelima, yaitu khalifah item yang kedua. Tapi perlu kita ingat, sebelum masuk kepada zaman khalifah item yang kedua, yang akan dipimpin oleh orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Imam Al-Mahdi, dan juga kepada Nabi Isa alaihi salam. Sebelumnya akan diperlihatkan terlebih dahulu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita dari hadis Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta yuqbada al-ilmu wa taksura az-zalazilu wa yataqaraba az-zamanu wa tadhara al-fitanu wa yaksura al-haradu wa huwa al-qatslu hatta yaksura fikumul malu fayafidha, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah datang hari kiamat melainkan setelahnya dicabut ilmu. Banyak terjadi berbagai kegoncangan-kegoncangan. Semakin cepatnya masa perjalanan waktu dalam perputaran perhariannya, timbul berbagai macam fitnah dan banyaklah huru-hara, yaitu pembunuhan-pembunuhan, peperangan-peperangan, sehingga banyaklah harta pada kalian yang menyebabkan berlimpah ruah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain dijelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya akan ada sekelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran, mengalahkan musuh-musuhnya, dan orang-orang yang memusuhi mereka tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka kecuali sedikit musibah semata. Demikianlah keadaannya sampai akhirnya datang urusan Allah. Para sahabat pun bertanya, di manakah kelompok tersebut ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka berada di Baitul Maqdis dan di serambi Baitul Maqdis. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kalau pada saat ini kita sama-sama menyaksikan bagaimana di negara muslim, di negara suci, yang tanah suci ketiga dari Mekah dan Madinah adalah Masjidil Aqsa, pertahanan terakhir umat Islam, saat ini mengalami pembantaian, penghancuran dan genosida umat muslim oleh Zionis Israel. Allah sudah gambarkan di dalam Al-Quranul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah menggunakan kalimat yang memakai kalimat lan. Dalam ilmu nahwu, lan adalah amil nasab. Apabila kalimat diawali dengan kalimat lan, bermakna pasti tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, sehingga kita yang beragama Islam mau mengikuti ajaran mereka. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, ini adalah pintu gerbang pertama yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Tidak akan masuk zaman yang kelima sebelum terjadinya perperangan besar antara umat muslim sampai perang kepada orang Yahudi. Hari ini terbukti tanda-tanda pintu gerbang masuknya zaman yang kelima, khalifah item yang kedua. Di mana zaman khalifah item yang kedua akan dibaiatnya Imam Al-Mahdi yang akan memimpin umat manusia, yang membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi manusia di dunia, dan pada itu juga akan munculnya Dajjal laknatullah alaih yang akan menyesatkan seluruh umat manusia. Dengan izin Allah pula Nabi Isa alaihissalam diturunkan ke bumi untuk membunuh Dajjal. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, apa yang kita bisa ambil hikmah dari cerita ini?
sejarah ini dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dari 14 abad yang lalu, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita secara sadis dibunuh, dihancurkan, baik dari orang tua sampai anak-anak kecil, dijadikan genosida. Hancurnya umat muslim secara zahiriyah, mereka pilu, mereka sakit, tetapi hakikatnya mereka sedang tertawa, sedang bergembira karena akan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah, bukan berarti kita tinggal diam, tetapi kita harus terus berdoa, membantu. Baik kita mampu membantu secara fisik, kita bisa membantu secara materi. Kalaupun tidak, dengan itu kita bisa membantu dengan doa. Itulah selemah-lemahnya iman. Untuk itu marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kekuatan iman wal Islam, sehingga kita mati pun dalam keadaan husnul khatimah, dan kita diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belanjakan, berlomba-lomba untuk membelajarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik fi jalalika wa karizil ibadi wa ashrafi ibadi sayyidil arabi wal ajam wa imami tayyiban wal haram sayyidina Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman zahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bis salatin nabiyyikum qadima. Qala Allah ta'ala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابع التابعين ورض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر بلاد المسلمين في فلسطين واخذل من خذل المسلمين
وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ألف قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم. اللهم ادفع عنا بالبلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي وشدائد والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.